Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Matusri dari kelas IF 4602 dengan NIM 130122369. Saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam terbagi menjadi tiga, yaitu Al-Quran, Hadis, dan Ijtihad. Al-Quran, kita akan menjelaskan makna Al-Quran secara turun dan pembuktian, nama-nama Al-Quran, isi kandungan dan fungsi Al-Quran. Makna Al-Quran adalah Quran menurut bahasa berarti bacanya atau yang dibaca. Menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran diturunkan untuk menjadi pegangan bagi mereka yang ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sejarah turun dan pembuktian. Turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, 1 sampai 5 menjadikan awal dari kenabian Nabi Muhammad. Waktu turunnya Al-Quran juga menjadi awal penyebaran agama Islam. Al-Quran diturunkan dalam dua cara, yaitu secara lengkap di malam turunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, lalu diturunkan ke Nabi Muhammad secara bertahap. Sejarah turunnya Al-Quran dibagi menjadi dua periode, yaitu periode Mekah sebelum hijrah Nabi pada 17 Ramadan 610 Masehi dan Madinah setelah hijrah. Selama itu periode Mekah, pada umumnya ayat yang diturunkan berisi tentang akidah, paham tentang keimanan, dan tauhid, dasar ajaran agama Islam. Pada periode ini terdapat 86 surat yang diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Ayat yang turun di Madinah umumnya berkaitan dengan muamalat, hubungan manusia sebagai makhluk sosial, syariat, aturan dalam kehidupan Islam, dan hukum Islam. Pada periode setelah hijrah Nabi Muhammad ini, terdapat 28 surat yang diturunkan selama 9 tahun 9 bulan. Ayat Al-Quran yang terakhir diturunkan adalah surat Al-Maidah ayat 5. Nama-nama dari Al-Quran yang pertama adalah Alkitab, Al-Bayan, An-Nur, Al-Kalam, Al-Mau'idah, Al-Hukum, Al-Balak, Al-Busyira, Al-Hikmah, Al-Furqan, Ar-Rahmat, Ar-Ruh, Al-Basyair. Isi dari kandungan Al-Quran adalah akidah, ibadah, akhlak, hukum, dasar-dasar ilmu pengetahuan, dan sejarah. Fungsi dari Al-Quran yang pertama adalah bukti kebenaran Nabi Muhammad, petunjuk bagi segenap manusia, sumber pokok ajaran Islam, dan peringatan dan pelajaran bagi manusia. Yang kedua adalah hadis. Kita akan menjelaskan tentang pengertian, sejarah singkat pembukuan, bagian-bagian hadis, hadis berdasar sandaran, klasifikasi hadis berdasar jumlah rawi, dan klasifikasi hadis berdasar kualitas, dan yang terakhir fungsi hadis terhadap Al-Quran. Pengertian hadis. Hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Hadis menurut istilah syara ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan, atau takrir. Sejarah singkat pembukuan hadis. Pada abad ketiga Hijriah, para ulama mulai memilah-milah hadis-hadis sahih dan menyusunnya ke dalam berbagai topik. Abad ini disebut sejarah Islam sebagai era tadwin atau pembukuan hadis. Pada masa ini muncul ulama-ulama hadis yang membukukan sabda Rasulullah SAW secara sistematis. Bagian-bagian dari hadis yang pertama adalah rawi, sanad, matan, muharif, dan yang terakhir mudawin. Hadis berdasarkan sandaran yaitu hadis marfu, hadis mauquf, dan yang terakhir hadis muftu. Klasifikasi hadis berdasarkan jumlah rawi. Berdasarkan jumlah perawinya, kita bisa membagi hadis menjadi dua bagian. Yang pertama adalah hadis mutawir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang banyak. Yang kedua adalah hadis ahad, yang diriwayatkan oleh orang yang banyak, tapi tidak sampai sejumlah hadis mutawir. Klasifikasi hadis berdasarkan kualitas. Yang pertama sohi, hasan, dohif, qudsi. Fungsi hadis terhadap Al-Quran ialah ya kita lihat dari fungsinya, hubungan hadis dengan Al-Quran sangatlah berkaitan. Karena pada dasarnya hadis berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Quran dalam segala bentuknya sebagaimana disebutkan di atas. Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum dalam Al-Quran adalah untuk diamalkan karena dalam pengalaman itulah terdapat tujuan yang digariskan. Tetapi pengalaman hukum Allah diberi penjelasan oleh Nabi. Dengan demikian bertujuan supaya hukum-hukum yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran secara sempurna dapat dilaksanakan oleh umat. Sebagaimana dalam uraian tentang Al-Quran telah dijelaskan bahwa sebagian besar ayat hukum dalam Al-Quran adalah dalam bentuk garis besar yang secara amalia belum dapat dilaksanakan tanpa penjelasan dari hadis. Dengan demikian, keterkaitan hadis dengan Al-Quran yang utama adalah berfungsi untuk menjelaskan Al-Quran. Dengan demikian, bila Al-Quran disebut sebagai sumber asli bagi hukum fikih, maka hadis disebut sebagai bayani. Yang terakhir adalah istihad. Kita akan menjelaskan tentang pengertian, syarat mustahid, dasar hukum istihad, fungsi istihad, dan yang terakhir adalah wilayah istihad. Pengertian dari ijtihad adalah ijtihad menurut bahasa. Ijtihad artinya adalah bersungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Syarat dari mujtahid adalah mengetahui dalil syar'i, mengetahui ilmu hadis, mengetahui nasikh mansukh, mengetahui bahasa Arab dan usul fikih, dan yang terakhir memiliki kemampuan kuat untuk beristimbat. Dasar-dasar hukum ijtihad adalah Dasar dari ijtihad adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi para ulama tidak sembarangan menentukan hukum dari suatu permasalahan, dan juga dasarnya adalah berasal dari ijma. Fungsi ijtihad yang ialah menguji kebenaran hadis yang tidak sampai ke tingkat hadis mutawir atau sebagai upaya memahami redaksi ayat atau hadis untuk mengembangkan prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah seperti dengan kias, istisan, dan musalahan, musalah. Wilayah ijtihad meliputi dua hal, yaitu persoalan-persoalan yang tidak ditunjukkan oleh nas sama sekali dan persoalan-persoalan yang ditunjukkan oleh nas yang zani. Sedangkan persoalan yang ditunjukkan oleh nas yang kati, maka tidak ada ruang sedikit pun bagi ijtihad. Terima kasih. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.